Well, teman-teman, update terakhir Bitcoin gua kan ketika Bitcoin menyentuh level 462 sekian ya, gua udah bilang memang ada potensi downside momentum lagi berlanjut pada Bitcoin ya, possibly menyentuh double bottom ini. Cuman saat ini kita hanya menyentuh sekitar 457 ya. Setelah itu kita menemukan support di daerah sini teman-teman ya, di daerah 455. Kalau misalnya kita ukur dari bawah ke atas, ini bahkan nggak 618 ya. Ini di sekitar koreksi 50% aja. Jadi kita ketemu support di koreksi 50%. Setelah itu kita naik lagi teman. Persis tadi pagi teman. Kita menyentuh double resist ini. Setelah itu kita teredam kembali. Nah, apakah candle yang satu ini bahaya atau tidak buat Bitcoin? Kita akan coba analisa. Teman-teman bisa lihat gue masih running trade gue ya, trade posisi long dari level 38.000. Saat ini profit sekitar 100% dan gue buka posisi ini di platform BingX. Platform ini memiliki fitur copy trade yang jarang ada di market-market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus. Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Oke, jadi pertanyaannya kita udah di dump kembali nih, persis tadi pagi kita baru aja dump teman-teman ya, sampai ke level 45.800. Nah, apakah candle yang satu ini bahaya atau tidak teman-teman? Resist terakhir itu kan di level 47 sekian teman ya, dan saat ini kita ketemu lagi di level 47.3, jadi kurang lebih memang ada banyak resisten teman ya di daerah level 47 sekian. Bitcoin berkali-kali fake out gitu ya, kembali ke bawah gitu ya, koreksi kembali ke bawah setelah kita menyentuh level 47.000 ini. Jadi memang ada barrier yang cukup kuat di level 47.000 ya. Kalau misalkan kita bisa candle closing teman di atas level 47.000 ini, let's say kita break ke level 47.7, 47.8 tanpa adanya fake out teman-teman ya. Jadi yang pengen gue lihat adalah kalau misalkan kita break ke atas teman, setelah itu kita retest aja teman-teman ya. Kita retest, kita menyentuh level 47 lagi teman-teman sebagai base support kita. Jadi kalau let's say misalkan ini yang terjadi teman-teman ke atas, setelah itu kita nyentuh base kita seperti ini. Nah, ini ada potensi momentum upside lagi buat Bitcoin teman-teman menyentuh level 55.000 yang kita bicarakan dari beberapa video sebelumnya lah. Itu adalah level target breakout dari symmetrical triangle yang sudah kita gambarkan dari beberapa hari yang lalu. Cuman dengan adanya fake out seperti ini teman-teman ya, jadi kita ini bahkan damnya cukup dalam di sini ya, dan kita balik ke dalam area support ini lagi teman-teman, ke level 45.800, 45.500 ini lagi. Jadi sebenarnya ini cukup bahaya untuk jangka pendeknya ya. Ini bisa mendatangkan koreksi lebih dalam lagi kalau menurut gue ya. Karena kalau misalnya kita perhatikan dari sejarah sebelumnya buat Bitcoin ya, dia selalu menyentuh higher low teman. Jadi supportnya makin lama makin tinggi. Setelah itu kita berhasil breakout. Terus yang satu contohnya ini lagi teman-teman, kalian lihat supportnya makin lama makin tinggi nih ya. Jadi supportnya makin lama makin tinggi baru kita bisa breakout. Jadi cenderung kalau misalkan supportnya makin lama makin tinggi teman-teman ya, ini juga makin lama makin tinggi, dia itu cenderung breakout teman. Dan ini udah dibuktikan dari beberapa sejarah sebelumnya ya. Jadi kita lihat supportnya itu makin lama makin tinggi, itu biasanya potensinya breakout. Nah, kalau yang satu ini teman-teman ya, ini kita koreksi. Memang saat ini so far supportnya masih lebih tinggi dibandingkan yang 44.400 ini. Cuman kita lihat yang satu ini teman-teman ya, apalagi ini ada fake out yang cukup besar di sini ya, dan kita kembali terendam di area support yang sama. Apalagi kalau misalnya teman perhatikan, ini damnya tuh bentar banget ya.
ini cuman butuhkan waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Mending kalau misalkan damnya itu dicicil teman-teman ya. Kalau dicicil itu masih ada potensi well kita masih bisa naik ke upside lah. Jadi kita masih bisa reversal teman-teman ya. Kalau misalkan damnya dicicil. Tapi semakin cepat damnya, semakin cepat fake outnya, ini menandakan bahwa kayaknya pressure atau tekanan sell off-nya itu masih kuat gitu ya. Artinya kita masih ada kecenderungan buat koreksi, mungkin double bottom ke area ini, teman retest kembali ya dengan probabilitas sekitar 60% kalau menurut gua. Sebelum akhirnya nanti di sini ya kita deciding kita bakalan break di bawah triangle atau kita bakalan reversal, baru nanti penentuan di sana. Untuk saat ini memang kita lihat dari jangka pendeknya support kali ini damnya sama teman-teman, kita nggak menyentuh higher low. Salah satu pertanda bearish juga teman-teman kalau misalnya kita nggak menyentuh higher low. Yang kedua damnya itu diikuti oleh dam yang sangat cepat di sini ya. Ini sekitar 1,5 jam aja kita udah di dam dari level 474 sampai balik lagi ke area support 458. Jadi mungkin teman-teman, mungkin prediksi dari beberapa candle berikutnya mungkin ya kita naik ke 463 lalu kita retest double bottom di sini, baru nanti di sini ya kita penentuan. Jadi misalkan let's say bagi yang pengen buka trade di sini ya, bisa nunggu Bitcoin kembali mantul ya, karena memang jangka pendeknya dia potensi mantul sampai ke area level let's say 46.500 sekian, baru nanti kita bisa nge-short di sini ya. Dengan stop lossnya ada di level 47.4 pastinya ya, karena kalau misalnya kita berhasil break, ini bisa potensi reversal buat Bitcoin. Dan dengan TP mungkin di area mendekati level let's say 44.500 inilah teman-teman. Jadi ya memang jangka pendek memang masih ada potensi si Bitcoin ini kembali mantul. Nah, paling itu aja sih teman-teman kalau menurut pendapat gua buat analisa Bitcoin kali ini. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.